Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali ke video asinkronus dari Fisika Matematika 2. Di pembahasan kuliah sinkronus sebelumnya, kita membahas mengenai eh, penerapan kalkulus variasi dengan constraint pada eh, freely hanging chain atau rantai yang menggantung bebas, ya, yang solusinya adalah kurva catenary. Nah, eh, terakhir saya berhenti di catenary, ya, di solusi catenary. Sekarang bagaimana kalau kasusnya adalah suspension bridge, ya, atau uh, suspension bridge ini kalau kita tinjau dari sudut pandang fisisnya, ya, maka beban rantainya ini negligible atau bisa diabaikan relatif terhadap beban uh, jembatan yang ditopangnya, ya. Jadi di sini dm dari rantainya saya abaikan, saya hanya meninjau dm elemen massa dari jembatannya, ya. Dan elemen massa jembatan ini hanya massa total dari jembatan ini hanya merentang sepanjang sumbu x, dan kata lain maka dm-nya ini hanyalah fungsi x saja, ya. Dengan kata lain maka saya bisa mengasumsikan bahwa rantainya ini juga dm-nya sama, merentang sepanjang sumbu X, ya. Karena rantai ini memang masanya digunakan untuk menahan beban dari jembatan agar tidak rubuh, ya. Maka secara aproksimasi atau secara efektif saya bisa katakan bahwa elemen massa dari masing-masing dari rantai ini punya kebergantungan hanya pada arah sumbu X sepanjang, di mana itu adalah arah dari jembatannya merentang. Baik. Nah, kalau pada kasus seperti itu, bagaimana pada kasus seperti itu kita tadi di video sebelumnya sudah menurunkan persamaan ini, ya. Ini persamaan umum, ya, yang dimiliki oleh hanging chain, ya, freely hanging chain yang memiliki constraint, ya, dipenuhi oleh panjang talinya atau panjang rantainya konstan. Untuk kasus freely hanging chain kita sudah dapatkan solusinya catenary dari solusi persamaan diferensial ordin 1 kuadrat ini, ya. Sekarang bagaimana kalau kasusnya adalah tadi suspension bridge? Untuk suspension bridge, maka yang berbeda di sini adalah apa? Yang berbeda tadi bahwa kita punya rho bukan terhadap S tapi terhadap X-nya konstannya. Nah, bagaimana kita menerapkan ini kepada persamaan di atas? Ingat, Anda lihat persamaan ini rho S, rho di sini adalah fungsi dari S, ya. Jadi secara umum persamaan ini valid untuk rho adalah fungsi S, bukan fungsi X, ya. Jadi untuk bisa menerapkan ke sini, kita bawa dulu rho-nya sebagai fungsi, kita nyatakan rho-nya sebagai fungsi yang bergantung terhadap S. Bagaimana caranya? Kita punya relasi bahwa dm-nya sama, ya. Seperti ini, kan. Nah, ini juga bisa ditulis sebagai rho X, ya, kan? Sehingga dari sini saya bisa menyatakan rho sebagai fungsi S itu adalah rho sebagai fungsi X mengalihkan dx ds. Kita masukkan bentuk ini ke dalam persamaan tadi di atas, ya. Persamaannya adalah d kuadrat y dx kuadrat dikalikan dx ds sama dengan k dikali rho S. Nah, ini adalah K
mengalihkan row X, mengalihkan DX, DS. Nah, kita lihat bahwa faktor DX, DX ini tercancel. Kita tinggal punya ruas kanannya seperti ini dan konstan ya. Row X-nya adalah konstan, maka seluruh ruas kanannya konstanta ya. Maka sini saja saya kerjakan. Maka saya punya D kuadrat Y dx kuadrat sama dengan K dikali row X, dan ini semuanya konstan. Karena dia konstan, maka kalau saya integralkan 2 kali, Anda dengan mudah dapatkan bahwa ini adalah persamaan X kuadrat ya. Ini adalah K row gitu ya. X kuadrat ditambah K row B gitu kan, dikali X ditambah K sorry. Saya buat dalam bentuk seperti ini aja ya, secara umum saja ya. Ini adalah persamaan adalah sepertinya AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di mana K row ini terserap dalam konstanta-konstanta tersebut ya. Ini apa? Ini adalah persamaan parabola. Jadi Anda lihat bahwa untuk suspension bridge ya, fungsi atau kurva dari rantainya tidak mengikuti fungsi catenari, melainkan fungsi parabola. Kalau Anda plot fungsi catenari dan parabola itu hampir mirip memang, cuman ada deviasi sedikit. Ya, tidak terlalu berbeda ya, hampir mirip, sehingga orang sering salah kaprah bahwa suspension bridge itu adalah parabola. Tidak, catenari. Ya, tidak. Suspension bridge ini parabola, dia tidak catenari. Kenapa? Karena dia tidak free. Ya, rantai ini tidak menggantung secara bebas. Rantai ini menopang beban dari jembatan. Jadi selain gravitasi yang dialami oleh rantai, dia juga menopang beban jembatan di setiap titiknya ya. Kita bisa asumsikan topangan ini distribusi secara homogen ya, meskipun secara realitanya ini ada spacing ya. Tapi kita bisa modelkan secara ideal bahwa rantai ini menopang secara homogen di setiap titiknya dari distribusi massa jembatan. Maka karena dia tidak bergantung secara bebas, plotnya atau profilnya bukanlah catenari, melainkan parabola. Oke, nah ini saya memberikan semacam alternatif cara pandang baru, bukan baru sebenarnya, cara pandang lain untuk meninjau kasus constraint-nya. Di sini kalau Anda perhatikan, saya tidak memasukkan constraint dari awal untuk DS ya. Bahkan saya men-treat DS ini sebagai suatu variabel bebas. Ya. Constraint-nya saya masukkan DX dan DY saya perlakukan secara setara ya, dalam constraint ya. Constraint-nya seperti ini. Oke, maka kita akan dapatkan hasil yang sama. Tapi dari sini kita mendapatkan persamaan diferensial order 2. Ya ini semacam alternatif ya, bisa jadi ada kasus-kasus yang lebih mudah kita solve dengan cara seperti ini. Bisa juga dengan cara yang lain, tidak masalah. Oke, anyway, kita kembali ke topik awal. Topik awalnya adalah bahwa kita meninjau kasus kalkulus variasi dengan constraint. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, ya, kita bisa
memperlakukan hampir semua ya masalah optimisasi ya. Jadi kalau bisa saya tulis di sini, masalah optimisasi itu sebagian besarnya bisa ditinjau dari sudut pandang kalkulus variasi dengan kendala ya. Karena seperti yang saya katakan di video sebelumnya ya, adalah meaningless atau adalah tidak bermakna ketika kita ingin mengoptimumkan sesuatu objektif, suatu besaran, suatu kuantitas jika tidak ada batasan, jika tidak ada syarat, jika tidak ada kendala ya. Jadi optimisasi itu baru bermakna ketika kita punya batasan ya. Dan batasan itu sebagian besar dapat dipandang dari sudut pandang kendala atau constraint. Sebagai contoh, kalau Anda ingat, misalnya di beberapa pertemuan lalu kita membahas ya, sepertinya masih ada di sini ya, ini saya flashback sedikit, ya masih ada di sini, geodesik pada permukaan bola. Ya. Geodesik pada permukaan bola itu kita dapatkan adalah sebuah bidang, ya, bidang datar, ya, yang memotong bola tersebut melewati titik pusatnya, sehingga geodesiknya adalah irisan bidang tersebut pada permukaan bola, ya. Karena dipotong melalui titik pusat, maka irisannya mau tidak mau merupakan garis ekuator atau great circle yang melingkupi permukaan bola tersebut. Oke, kita sudah tahu itu. Yang ingin saya bicarakan di sini adalah dalam menurunkan solusi tersebut, ya, tanpa kita sadari, ya, atau bukan tanpa kita sadari, tapi setelah memahami konsep kendala atau constraint, kita bisa meninjau bahwa sebenarnya di sini kita sudah menerapkan constraint dari awal. Constraint dari awalnya mana? Kalau Anda lihat kembali penurunan geodesik pada permukaan bola, kita punya jarak antar dua titik di bidang 3 dimensi atau di volume bola seperti ini, ya kan? Nah, ketika kita syaratkan bahwa jaraknya itu hanyalah di permukaan bola saja, maka secara tidak langsung atau secara implisit kita sudah menerapkan constraint di situ. Constraint-nya adalah ini, itu yang tidak kita sadari atau belum kita sadari, ya kan? Jadi dengan menerapkan R sama dengan radius bola, maka kita memaksa atau kita mensyaratkan bahwa semua titik yang kita tinjau itu adalah titik-titik yang berjarak R sama dari titik pusat. Nah, ini akan memaksa ya definisi panjang kita tereduksi menjadi seperti ini, ya. Tadinya seperti ini, ya. Nah, sekarang menjadi seperti ini, ya. Jadi di sini kalau kita mau memandang dalam konsep constraint, kita sudah menerapkan constraint dari awal. Ya, seterusnya adalah matematika kalkulus variasinya. Yang mau saya sampaikan di sini adalah kita bisa men-treat problem ini sebagai problem constraint secara eksplisit. Bagaimana? Oke, kita coba kembali ke bawah. Kita akan tinjau kembali masalah geodesik pada permukaan bola tadi ya. Geodesik pada permukaan bola. Tapi sekarang kita menggunakan constraint secara eksplisit. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa jika tidak ada constraint, ya, jika kita tidak terapkan constraint adalah permukaan bola itu, ya. Jika constraint ini tidak kita terapkan, maka solusi yang kita dapatkan adalah solusi garis lurus pada ruang datar 3 dimensi, ya kan? Itu solusi optimisasi yang kita dapatkan tanpa constraint. Nah, tapi kita syaratkan bahwa selain kita ingin meminimumkan jarak, kita juga mau
syaratkan bahwa jaraknya itu harus terletak pada permukaan bola. Jadi itulah constraint yang kita punya. Bagaimana cara kita meninjaunya? Ya, kita kembali ke persamaan ds kuadrat ya dalam ruang kartesian untuk 3 dimensi. Kita mulai dari sini. Ya. Di sini saya tidak akan memasukkan constraint langsung, tapi saya akan tinjau bahwa geodesic itu by definition adalah jarak terpendek. Maka kita ingin mengoptimumkan integral S ini, ya kan? Integral S ini nanti diberikan oleh akar dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat, ya. Oke. Oke, nah apa fungsionalnya? Sama seperti kasus sebelumnya, saya bisa meninjau y dan z sebagai fungsi x, nggak ada masalah. Tapi di sini saya ingin menjadikan x, y, dan z masing-masing adalah fungsi yang saling independen satu sama lain, ya, dan mereka fungsi parametrik dari suatu variabel bebas tertentu. Jadi saya akan namakan variabel bebasnya adalah t, ya. Atau s juga bisa, nggak ada masalah ya, apapun ya. Jadi ini integral terhadap t, ya. Dan kata lain, x dot itu adalah dx dt gitu ya, dan berlaku juga untuk y dot dan z dot-nya. Ya. T ini bisa Anda ambil waktu kah atau apapun ya, karena memang nanti pada akhirnya variabel bebas ini tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil yang kita dapatkan. Ini semacam variabel bantu saja. Maka sekarang kita bisa melihat bahwa fungsionalnya ini bergantung pada 3 variabel ya. X dot, Y, dan Z. Dan turunan masing-masingnya ya. Dan semuanya itu adalah fungsi dari T. Ini maka bentuknya seperti ini, akar dari x dot kuadrat plus y dot kuadrat plus z dot kuadrat. Oke. Nah inilah yang ingin kita optimumkan. Sekarang constraint-nya apa? Constraint-nya adalah bahwa x dan y dan z ini tidak benar-benar independen, ya, tapi bahwa mereka ini harus memenuhi suatu relasi tertentu, ya. Relasinya diberikan oleh radius bola. Jadi ini isinya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Atau di sini saya bisa tulis sebagai minus r kuadrat. Berarti ini sama dengan 0. Maka constraint-nya g-nya sama dengan 0. Nah ini adalah constraint yang holonomik ya. Ini constraint yang tepat disebut holonomik ya. Karena constraint tidak mengandung turunan dari variabel dari fungsi. Ya. Hanya mengandung persamaan aljabar dari fungsi-fungsi tersebut. Oke. Nah, di sini saya bisa menerapkan persamaan seperti di video sebelumnya, atau saya bisa menerapkan persamaan Euler dengan constraint, nggak ada masalah ya. Jadi langsung saja di sini saya tulis bahwa persamaan Euler yang dipenuhinya adalah do F gitu ya, do U min D dt, do F, do U aksen ya,
min, Anda bisa plus atau min sama aja, nggak ada masalah. Ya. Min lambda, do G, do U. Ya, ini sama dengan 0. Apa itu U, Pak? U itu adalah X, Y, dan Z. Ya. Jadi U di sini adalah X fungsi T, Y fungsi T, dan Z fungsi T. Ya. Constraint-nya di sini ya. Ditambah persamaan constraint itu sendiri, yaitu ini. Ya. Persamaan constraint itu sendiri adalah ini. Jadi dua persamaan yang akan kita solve secara simultan, gitu ya. Oke, baik di sini kita punya bahwa do F, do U-nya itu 0 semua ya. Baik untuk U-nya adalah X, Y maupun Z, ya kan? Nah, lalu do F, do U aksen, U dot ya, saya gunakan dot saja. Itu ada. Ya, kalau do F, do X dot, berarti kan X dot per akar itu semua gitu. Nah, ini saya bisa menuliskan seperti ini ya. Ini adalah U dot per F. Nah, ini lebih simpel ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau U-nya saya ganti sebagai X, maka ini adalah X dot per ini semua. Ya kan, kalau saya ganti U-nya adalah Y, maka Y dot per ini semua, dan seterusnya. Ya. Ini mensimplifikasi penulisan. Ya. Lalu do G, do U, nah ini adalah 2U, ya kan? Karena kalau saya turunkan G terhadap X, jadi saya punya 2X, terhadap Y jadi 2Y, Z terhadap 2Z ya. Ini semua komponen yang dibutuhkan untuk persamaan Euler. Saya masukkan untuk persamaan X. Untuk persamaan X, Anda lihat, jadi di 3 persamaan tersebut, suku pertamanya 0 ya. Jadi tinggal suku kedua dan suku ketiga. Nah, Anda lihat, saya punya apa? Maksudnya apa untuk biar nggak merumitkan. Saya punya 3 persamaan ya, masing-masing untuk X, untuk Y, dan untuk Z. Untuk X, saya punya bentuknya langsung saja karena ini 0, maka ini sama dengan itu. Ya. Jadi saya tulis seperti ini ya. D per DT dari, ya ini mohon maaf, saya ganti dengan U dot ya. U dot. D per DT dari X dot per F gitu ya, ini sama dengan 2 lambda X ya. Saya biarkan dulu. Untuk persamaan Y-nya saya punya D per DT Y dot per F sama dengan 2 lambda Y, ya kan? Untuk persamaan Z-nya D per DT Z dot per F sama dengan 2 lambda Z. Nah, kalau Anda lihat, persamaan pertama ini, saya bisa identifikasi lambdanya sebagai D per DT X dot per F dibagi 2X. Ya. Ya sama ya, untuk yang lambda, bukan sama, serupa. Untuk yang Y, saya bisa punya D per DT Y dot per F per 2Y. Demikian pula untuk yang Z, saya punya D per DT Z dot per F dibagi dengan 2Z. Oke, saya tidak perlu tahu apa bentuk eksplisit dari turunan X dot per F, Y dot per F, dan Z dot per F. Saya bisa panjangkan mereka, saya bisa tuliskan secara eksplisit, tapi saya biarkan seperti ini. Karena sebenarnya nanti kita lihat bahwa kita tidak perlu tahu apa sih bentuk eksplisitnya dan relasi antara
maksud saya adalah antara fungsi X sebagai fungsi T, Y sebagai fungsi T, dan Z sebagai fungsi T secara eksplisit seperti apa, kita tidak perlu tahu, ya. Karena at the end kita butuh tahu relasi antara X, Y, dan Z. Itu yang kita butuhkan. Untuk itu, Anda lihat bahwa saya bisa menyamakan, ini persamaan pertama ya, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Saya bisa menyamakan persamaan pertama dan persamaan kedua, karena sama-sama lambda di sini ya. Oh ya, ingat, karena di sini saya cuma punya satu jenis constraint, maka lambda cuma satu. Ya. Constraint cuma satu, yaitu constraint-nya adalah bahwa x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat minus r kuadrat sama dengan 0. Inilah constraint-nya. Ya. Jadi lambdanya hanya satu jenis. Nah, ini kalau saya samakan, jadi dari 1 sama dengan 2, saya dapat relasi, ya, saya tulis dulu seperti ini ya. Atau saya samakan semuanya saja ya. Saya samakan, maka di sini adalah saya punya D per DT dari Y dot per F, ya, per 2Y, ini sama dengan D per DT dari Z dot per F per 2Z. Oke, nah, baik, saya akan coba turunkan. Jadi gini, tadi saya katakan saya tidak perlu tahu turunan eksplisit dari F-nya apa, tapi saya bisa tuliskan ini dalam bentuk turunan terhadap F ya. Maksudnya gini, D per DT dari X dot F itu kan sama dengan X double dot F ya, min X dot F dot ya. Saya tidak perlu membuka apa itu F dot-nya, biarkan saja dulu. Ini dibagi dengan F kuadrat. Lalu ada 2X-nya di sini ya. 2X. Nah, ini sama dengan yang tengah adalah Y double dot F min Y dot F dot dibagi sama ini ada F kuadrat, ada 2Y. Dan terakhir yang paling kanan saya punya Z double dot mengalihkan F min Z dot F dot ini membagi F kuadrat 2Z. Jadi saya punya bentuk persamaan seperti ini. Ya. Nah, kalau saya tinjau misalnya 1 dan 2, ya. Yang ini dulu. Maka kita lihat bahwa saya bisa mengumpulkannya dalam bentuk seperti ini ya. Ya, pertama F kuadratnya bisa di-cancel, 2-nya juga bisa di-cancel, maka yang tinggal hanyalah saya bisa kumpulkan yang F di satu sisi, yang F dot di sisi lain ya. Saya akan kumpulkan yang F di satu sisi, atau ini saya kalikan dulu dengan Y deh ya, X double dot, Y, F, oke saya tulis seperti ini dulu, dikurang X dot, Y, F dot. Ini sama dengan X, Y double dot F dikurang X, Y dot, F dot. Oke, ya. Nah, ini dapat disimplifikasi lebih jauh dengan mengumpulkan yang F di satu sisi dan F dot di sisi lain. Ya. Jadi F di bawah saya ke ruas kiri, saya punya X double dot Y dikurang X, Y double dot, ya. Mengalihkan F, ya. Itu sama dengan di ruas kanan berarti saya punya X dot Y dikurang X, Y dot mengalihkan F dot. Atau saya bisa tulis ini sebagai X double dot Y min X, Y double dot, ya, dibagi X dot Y min X, Y dot.
ini sama dengan F dot per F. Oke, ini hasil dari menyamakan persamaan 1 dan persamaan 2. Lalu sementara itu, saya juga bisa menyamakan antara persamaan 2 dan persamaan 3. Ya. Kalau saya samakan ini, maka apa yang saya dapat sama, sebelumnya saya bisa meng-cancel 2F kuadratnya, maka di sini adalah Y double dot ZF min Y dot ZF dot sama dengan Z double dot Y F min Z dot Y F dot. Nah, ini kalau saya kumpulkan, Y double dot Z dikurang Y Z double dot, ini keduanya mengalihkan F, ini sama dengan Y dot Z min Y Z dot, ini keduanya mengalihkan F dot. Ya. Maka dari sini saya bisa dapat relasi Y double dot Z min Y Z double dot dibagi dengan Y dot Z min Y Z dot, ini sama dengan F dot per F. Oke. Nah, Anda lihat baik yang persamaan merah maupun yang persamaan ungu sama-sama adalah F dot per F. Jadi kedua persamaan ini dapat saya samakan, ya. Dapat saya samakan. Dengan kata lain, saya punya bentuk persamaannya sebagai berikut. Saya bisa tulis ini sebagai misalnya, X double dot Y min XY double dot per X dot Y min XY dot. Ini sama dengan Y double dot Z min YZ double dot per Y dot Z min YZ dot. Oke. Nah, sekarang triknya adalah baik Anda lihat ruas kiri, pembilangnya itu dapat saya tulis sebagai berikut. D per dt dari apa? Dari X dot Y min XY dot. Ya. Anda lihat kalau saya punya X dot Y min XY dot, saya turunkan, maka saya punya X double dot Y, ya, ditambah X dot Y dot, ya, dikurang X dot Y dot, dikurang X Y double dot. Ya, Anda lihat, dua suku di tengah akan tercancel, maka saya punya suku persis seperti ini, ya. Oke, maka saya bisa tuliskan seperti itu. Tapi itu menarik karena itu tepat sama seperti yang di penyebutnya, ya. Apa yang diturunkan di pembilang tepat sama seperti di penyebut. Dan Anda juga lihat bahwa di ruas kalian juga bisa seperti itu, ya. Saya bisa tuliskan Y dot Z min Y Z dot. Nah, kalau Anda integralkan kedua ruasnya, maka ini jadi ln, ya, logaritma natural, ya kan? Jadi kalau Anda integralkan masing-masingnya, ruasnya, maka ini jadi ln dari X dot Y min XY dot, ya, gitu ya. Ini sama dengan ln dari Y dot Z min Y Z dot. Ditambah suatu konstanta. Nah, konstantanya ini kan bisa saya ubah dalam bentuk logaritmik juga, ya. Konstanta ini kan bisa saya tulis sebagai ln dari E pangkat C, gitu ya. Maka ini semua sama dengan E pangkat C, ln dari gitu ya.
ln dari, saya tulis saja K mengalikan, ya, di mana K adalah ln dari E pangkat C. Ya. Maka kita tahu solusinya adalah kalau saya tarik eksponensial kedua ruas, saya punya relasi ini. Sama dengan K konstanta dikalikan Y dot Z min Y Z dot, ya. Nah, sekarang kalau saya kumpulkan yang mengandung Y di satu ruas dan Y dot di ruas lain, maka saya punya bentuk seperti ini. X dot plus K Z dot sama mengalihkan Y ini sama dengan X plus K Z. Ini mengalihkan Y dot. Maka dari sini saya punya hubungan X dot plus KZ dot per X plus KZ ini sama dengan Y dot per Y. Ya. Nah, ini sama ya, di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama bisa saya tulis dalam bentuk logaritma, ya. Atau saya bisa tulis sebagai D per DT dari X plus KZ, ya, dibagi X plus KZ adalah DY per DT dibagi Y. Ya. Kalau saya integralkan kedua ruasnya masing-masingnya, maka di ruas kiri logaritma, di ruas kanan juga logaritma. Ya. Jadi di ruas kiri adalah ln dari X plus KZ sama dengan, ya ini adalah konstanta lagi, itu ya, ln dari A, gitu ya, Y, katakanlah. Nah, kalau saya tarik eksponensial kedua ruasnya, saya punya X plus KZ sama dengan AY. Ini merupakan persamaan apa? Ini merupakan persamaan bidang, ya, dengan dua konstanta, konstanta K dan konstanta A, yang memotong titik pusat, ya. Ini persamaan bidang datar yang melewati titik pusat 0,0,0. Ya, ini solusi yang persis sama seperti solusi yang kita dapatkan ketika kita menurunkan geodesik untuk permukaan bola ketika langsung dari elemen panjang pada permukaan bola. Ya kan? Ini sama-sama persamaan bidang datar yang melewati titik 0,0,0. Dengan kata lain, saya bisa men-treat problem geodesik pada persamaan bola sebagai problem sebagai problem kalkulus variasi dengan constraint, ya. Oke, ya. Jadi di situ menariknya, ya. Anda bisa menerapkan itu untuk kasus yang lain, ya. Misalnya pada kasus minimal surface, ya, kalau Anda ingat luasan minimum yang dibentuk kurva yang menghasilkan luasan minimum ketika dirotasi adalah kurva catenari, ya kan? Dan luasannya adalah catenoid. Anda bisa menerapkan itu sebagai suatu problem kalkulus variasi dengan constraint juga, ya. Atau misalnya kasus Brachistochrone, ya. Anda bisa meninjau itu juga sebagai kasus kalkulus variasi dengan constraint. Constraint-nya adalah misalnya bahwa percepatan arah sumbu X dan percepatan arah sumbu Y ini berbeda, ya. Dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini semoga Anda bisa mendapatkan poinnya, ya, bagaimana menerapkan kalkulus variasi dengan constraint, ya. Nah, di sini juga mungkin sebagai penutup,
Kalau Anda ingat di awal kalkulus variasi saya mendefinisikan integral I kuantitas integral ya yang ingin saya optimumkan sebagai f y aksen titik koma x gitu ya. Dan di sini kita menerapkan variasi dengan doi do alfa ya. Di set alfanya sama dengan 0, maka ini sama dengan 0 ya. Di sini kita dapat persamaan Euler atau persamaan yang menjamin optimisasi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menggunakan notasi ya. Saya akan menggunakan notasi delta I. Ini untuk menunjukkan variasi terhadap variasi I maksudnya. Variasi dari kuantitas I. Terhadap apa? Ya bebas terhadap apa yang ingin kita variasikan. Ya, jadi misalnya definisi formalnya delta I ini adalah doi do alfa d alfa. Ya, ini definisi formalnya ya. Jadi saya akan mengganti doi do alfa sebagai delta I gitu. Nah, berarti kalau saya terapkan delta I, ini berarti saya menerapkan delta F ya di dalam integral tersebut. Dan delta F ini berarti ini adalah do F do Y delta Y ya ditambah do F do Y aksen delta Y aksen ya dan seterusnya ya. Kalau misalnya ada input fungsi yang lain kita masukkan di sini. Ya kan? Seperti itu ya. Karena kan doi do alfa itu kan berarti kan saya mensyaratkan do F do Y gitu ya. Do Y do alfa ditambah do F do Y aksen do alfa ya. Nah, berarti saya mengganti sekarang ininya sebagai saya bisa identifikasi ini sebagai delta Y aksen, kan di sini bisa saya kalikan D alfa. Nah, apa arti dari delta Y aksen? Ya, apa artinya ini? Saya bisa cek. Berarti kan delta Y aksen itu kan adalah do Y aksen, do alfa mengalikan D alfa ya. Seperti itu kan? Nah, Y aksen itu sendiri adalah turunan Y terhadap X. Nah, karena turunan itu komutatif, maka saya bisa saja menuliskannya jadi gini, kalau misalnya saya punya Y gitu ya. Y adalah fungsi X dan alfa ya, di mana fungsi yang benarnya adalah Y0 gitu kan. Y0 fungsi X saja atau X, 0 ditambah ini adalah alfa eta fungsi X ya kan. Maka turunannya juga bisa saya tulis sebagai Y0 aksen ditambah alfa konstanta eta aksen. Ya. Nah, ini kalau saya masukkan ke sini, Y aksen do alfa ini hanyalah saya dapatkan eta aksen saja, ya kan? Di alfa. Ya. Tapi ini sama dengan ketika saya menuliskannya, ya. Ini sama dengan
Saya tulis di sini ya, ini sama dengan eta aksen D alfa. Nah, itu sama dengan cara saya menuliskannya, do Y, do alfa, lalu hasilnya saya turunkan. Ya, karena ini berarti saya turunkan ini terhadap alfa dulu, baru diturunkan terhadap aksen, terhadap X. Maka ini hasilnya sama ya, di sini saya tulis. Eta aksen, atau di sini aja, sorry. Ya, ini adalah sama-sama eta aksen D alfa. Ya. Apa yang membedakan ini dan ini yang saya kerjakan alfanya dulu, ini yang saya kerjakan X-nya dulu. Jadi dengan kata lain, variasi itu sifatnya komutatif dengan turunan ya. Jadi delta Y aksen itu sama dengan delta Y, aksen dari delta Y. Ya. Ya. Jadi seperti ini ya. Ini kalau di ruas kiri kan delta dari dy dx ya. Dan itu akan sama dengan ddx dari delta y. Seperti itu. Ya. Lalu juga syarat batasnya ya. Kalau ingat ini titik A, ini titik B ya. Kita ingin mencari kurva yang paling optimum. Kurva yang lainnya adalah kurva yang variasi dari kurva optimum ya. Maka di sini kita mensyaratkan bahwa variasi delta Y di X sama dengan XA sama dengan 0 ya. Demikian pula variasi delta Y di X sama dengan XB ini sama dengan 0 ya. Jadi ini cara kita menuliskan syarat batas dalam bentuk variasi. Oke. Saya rasa sampai sini dulu untuk materi asinkronusnya, karena untuk selanjutnya kita akan bertatap muka secara tidak langsung, secara asinkronus ya. Dan untuk sampai ke minggu UAS itu masih ada 2 minggu lagi ya. Jadi saya bisa membahas pembahasan sisanya, materi sisanya di pertemuan asinkronus selanjutnya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.